Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadhani. Saya dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan nomor tangguh 24312168. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan mengenai filsafat umum. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan filsafat dan apa saja 3 karakteristik utama dari filsafat? Baik, filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terbagi menjadi 2, philo dan sophia. Philo sendiri berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan, yang bisa digabung ke cinta akan kebijaksanaan. Artinya, orang yang berfilsafat adalah orang-orang yang cinta akan kebijaksanaan. Ada 3 karakteristik utama dari filsafat. Yang pertama radikal, yang kedua sistematis, dan yang ketiga universal. Kita lanjut pada pertanyaan kedua. Jelaskan cara berpikir berdasarkan filsafat. Cara berpikir berdasarkan filsafat yang pertama yaitu radikal. Radikal sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu radix, yang berarti akar, yaitu upaya untuk menggali kenyataan atau ide hingga ke akar-akarnya. Yang kedua sistematis. Sistematis yaitu pemikiran filosofis yang harus disusun secara sistematis, di mana setiap konsep atau argumen memiliki tempat dalam sistem yang lebih besar. Ketiga universal, yaitu mencari kebenaran dengan universal yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali di segala tempat dan pada segala waktu. Kita lanjut pada pertanyaan ketiga. Sebutkan dan jelaskan 4 cabang utama dalam filsafat. 4 cabang utama dalam filsafat yaitu epistemologi, metafisika, logika, dan aksiologi. Epistemologi sendiri mempelajari tentang ilmu pengetahuan. Metafisika mempelajari tentang realitas dan keberadaan. Logika mempelajari tentang argumentasi dan alasan. Sedangkan aksiologi sendiri mempelajari penilaian dalam estetika dan etika. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Jelaskan pandangan Thales, Anaximenes, dan Heraklitos mengenai hakikat alam semesta. Baik, menurut Thales berpendapat air adalah prinsip dasar dari segala sesuatu. Kita berasal dari air dan akan kembali ke air. Sedangkan menurut Anaximenes berpendapat bahwa alam semesta berasal dari zat yang tak terbatas atau bisa disebut apeiron. Heraklitos sendiri berpendapat alam semesta selalu berubah dan tidak tetap. Dia mengatakan segala sesuatu akan berubah dan tidak ada yang tetap. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan dunia ide menurut Plato dan bagaimana pandangan ini menjelaskan kebenaran dan pengetahuan? Menurut Plato, dunia ide adalah kenyataan sejati. Plato berpendapat bahwa ide-ide adalah bentuk-bentuk abadi yang menjadi dasar dari realitas. Plato berpendapat bahwa kebenaran adalah sesuatu yang mutlak dan transenden, berbeda dengan persepsi manusia yang sering kali bersifat relatif. Sedangkan pengetahuan menurut Plato yaitu kognitif, faktif, yang melekat pada kebenaran dan bersifat a priori. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa perbedaan berdasarkan antara realisme Aristoteles dan idealisme Plato dalam memahami realitas? Di sini idealisme Plato didasarkan pada ajaran tentang ide, yaitu bahwa ide merupakan realitas sejati yang abadi dan tidak pernah berubah, sedangkan dunia nyata hanyalah bayangan dari ide-ide tersebut. Realisme Aristoteles lebih menekankan pada pengalaman sensori dan realitas,
sebagai sumber pengetahuan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh ajaran agama terhadap perkembangan filsafat pada abad pertengahan, dan sebutkan salah satu contoh filsuf dan konsep yang dikembangkannya. Agama berpengaruh terhadap perkembangan filsafat pada abad pertengahan dengan cara memberi pemikiran filsuf, memungkinkan pemahaman rasional tentang iman, mengilhami para pemikir Kristen untuk mengembangkan ide-ide filosofis baru. Contohnya ada seorang filsuf, Santo Agustinus, adalah seorang filsuf dan teolog Kristen yang hidup pada abad ke-4 dan sampai ke-6 Masehi. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh ajaran Neoplatonisme yang menggabungkan antara filsafat Plato dengan ajaran yang unsur-unsur mistisme. Agustisme berhasil menyintesiskan iman Kristen dan filsafat rasional sehingga menghasilkan sebuah filsafat pemikiran yang sangat berpengaruh bagi perkembangan filsafat barat. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan karakteristik utama filsafat pada masa Renaissance dan bagaimana konsep humanisme mulai berkembang dalam periode ini. Baik, karakteristik utama filsafat pada masa Renaissance yaitu faktor pada manusia, kembali pada sumber-sumber klasik, minat pada pengetahuan ilmu alam, dan sekularisme. Humanisme adalah sebuah gerakan intelektual yang sangat erat kaitannya dengan Renaissance. Konsep ini menekan pada nilai dan martabat pada manusia. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi